Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kak Aga ya. Hari ini kita akan coba membahas soal SIMAK UI. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk SIMAK UI, baik itu untuk S1 maupun S2, rata-rata soalnya sama ya. Yang mana di SIMAK UI itu ada TPA, yang mana terbagi atas TPA verbal, TPA kuantitatif gitu ya, dan lain-lain. Nah, khusus pembahasan kali ini kita membahas TPA verbal, yang mana TPA verbal itu terbagi atas dua, ada yang analogi dan ada yang teks. Nah, kali ini kita coba yang teks dulu. Baik, di sini soal nomor 16. Jadi ini soalnya acak ya teman-teman ya. Tapi tetap sama kok. Yang mana ini materi-materi soal SIMAK UI sebelumnya. Nah, kalau kita baca di sini nomor 16, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan tersebut? Nah, di situ sudah saya tandai ya tiap-tiap warna untuk jawabannya. Jadi teman-teman silahkan pilih jawaban untuk nomor 16, silahkan dijeda videonya dan tentukan jawabannya. Baik, untuk nomor 16, di sini pernyataan yang tidak sesuai itu ada pada opsi B. Nah, yuk kalau untuk opsi lain kita lihat ya. Untuk opsi A, depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Nah, itu dibahas di sini ya, di teks ini. Yang mana depresi merupakan masalah mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan. Nah, sedangkan stres ada di sini. Di sisi lain, stres juga masalah umum dan serius. Jadi secara tidak langsung, untuk opsi A, depresi itu mempunyai kemiripan dengan stres. Baik, selanjutnya untuk opsi C, depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Nah, itu ada di sini ya, yang mana memicu pikiran untuk bunuh diri. Nah, jadi di situ termasuk ke dalam sesuatu yang fatal, teman-teman. Baik, kita lanjut lagi untuk opsi D. Ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Nah, itu ada di sini. Ada di kalimat pertama. Yang E, stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada di kalimat terakhir. Nah, jadi kuncinya itu ada di opsi B yang tidak sesuai. Lanjut 17. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada kalimat. Baik. Di situ penulisan kata banyak ya. Ada kata baku, kata pengulangan, kata merimbuhan, kata depan, kata gabungan gitu ya. Tapi setelah saya analisis, di situ penggunaan kata baku yang tidak tepat. Nah, sesuai warnanya itu warna oranye. Oh, di sini belum ada penandanya ya. Nah, teman-teman bisa lihat kira-kira di kalimat berapa ada penulisan kata baku yang tidak tepat. Itu 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan dicari kuncinya. Nah, itu ada di kalimat 7 ya. Nah, teman-teman bisa lihat kata kardiovaskuler. Nah, kira-kira apakah baku atau tidak? Teman-teman bisa cek KBBI apakah dia baku atau tidak. Nah, kalau kita cek tuh di KBBI, kardiovaskuler itu yang baku adalah kardiovaskular. Jadi R itu ya, yang E-nya ditukar jadi A. Jadi A. 18. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Nah, kalimat tidak efektif itu yang pertama yang harus dilihat adalah kesepadanan, yaitu adanya unsur subjek dan predikat. Yang kedua, kehematan. Yang ketiga, kelogisan. Yang keempat, kesejajaran. Nah, sekarang yang salah itu kakak bantu aja ya langsung.
itu yang salah ada di opsi 4, kesejajaran kata kerja. Berarti di sini di nomor 18 ada kalimat yang tidak sejajar kata kerjanya. Yaitu ada di kalimat berapa? Silahkan teman-teman cari dengan menjeda videonya. Baik, ayo kita lihat di mana letak ketidaksejajarannya. Ada di kalimat 3 opsi C. Ayo silakan teman-teman lihat kira-kira kata apa. Nah, di sini ada kata diremehkan. Kita kasih warna dulu ya. Diremehkan dan dianggap. Nah, kira-kira sejajar atau tidak? Tidak ya. Karena kata diremehkan dia menggunakan imbuhan di, sedangkan menganggap imbuhan me. Jadi ada ketidaksejajaran kata kerja aktif dan pasif. Nah, harusnya perbaikannya di situ. Di sisi lain, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan dianggap. Nah, karena awalannya di, sehingga menganggap itu harusnya dianggap. Di imbuhannya di. Oke, kalau untuk subjek predikat semuanya sudah ada ya. Bisa kita lihat seperti nomor 6 dulu. Nomor 6 ini itu subjek merupakan predikat. Begitupun dengan nomor 2, depresi subjek merupakan predikat. Nah, ternyata kesalahannya ada di nomor 4, yaitu kesejajaran. Lanjut 19, kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata memicu? Nah, kalau makna masih sama, kita fokus KBBI. Nah, di KBBI setelah kakak cari, memicu itu memulai atau menyebabkan sesuatu terjadi atau reaksi. Nah, kira-kira dari arti ini mana yang ada di opsi jawaban yang sama dengan kata artinya? Baik, sudah ketemu jawabannya? Ya, ada di opsi E. Kenapa? Di situ kata menyebabkan itu maknanya sama dengan memicu, yang mana memicu memulai atau menyebabkan sesuatu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Sama kayak di kalimat 2, depresi itu memicu pikiran bunuh diri. Nah, jadi sama-sama bermakna menyebabkan. 20 ringkasan ya. Jadi ringkasan di sini dapat diambil dari kalimat utama di setiap paragraf. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 paragraf. Paragraf 1 dan ini paragraf 2. Yang mana biasanya kalimat utama itu di awal atau di akhir, gitu ya. Nah, untuk paragraf 1 itu kalimat utamanya di awal. Perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Kenapa? Nah, itu dibahas di kalimat 2 ya. Terus paragraf 2, kalau kita lihat lagi kalimat utamanya di akhir nih. Karena ada konjungsi simpulan, sehingga kalimat utamanya di akhir. Dengan demikian ada efek turunan yang sulit dihindar. Nah, untuk membuat ringkasan, kedua kalimat utama ini harus ada. Kira-kira dari opsi yang tersedia A sampai E, mana yang ada kedua kalimat utama tadi? Yuk, silakan cari jawabannya. Baik. Nah, jawabannya kalau kita lihat di sini kalimat utama ada yang di akhir ya. Ada efek turunan yang sulit dihindar. Berarti harus ada pengulangan kata yang sama di opsi jawaban. Nah, itu ada di opsi B. Yaitu di sini ya. Adanya efek turunan yang sulit dihindar. Nah, ini dia. Sehingga ringkasan itu menjadi sempurna ya karena adanya kalimat utama di dalam itu. Karena rumusnya untuk melihat simpulan untuk mengambil ringkasan ialah dengan mengambil kalimat utama. Begitu kira-kira. Lanjut 21. Gagasan pokok kalimat 8.
Nah, gagasan pokok itu berada di dalam kalimat utama ya. Cuman kalau di sini diminta per kalimat yaitu kalimat 8. Yang mana gagasan pokok itu terdiri dari subjek dan predikat di dalam kalimat utama atau di dalam kalimat yang diminta. Berarti kita harus tentukan dulu tuh subjek dan predikatnya. Nah, di kalimat 8 itu jenis kalimat inversi, teman-teman. Kenapa? Karena diawali predikat dan diikuti subjek. Nah, jadi turut dihitung itu predikat karena ada imbuhan predikat di situ ya. Kemungkinan kerusakan berat. Nah, itu subjeknya. Pada itu keterangan lagi tuh. Jadi mulai pada ini karena dia preposisi itu keterangan sampai habis. Nah, jadi poinnya cuma ini, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat. Jadi kita bisa membolak-balik posisinya, kemungkinan kerusakan berat turut dihitung. Nah, kira-kira opsi A sampai E mana yang ada pembolak-balikan kedua klausa itu, kelompok kalimat itu, kelompok subjek dan kelompok predikat. Silakan tentukan jawabannya. Baik. Nah, jawabannya ada pada opsi C. Nah, kenapa? Nah, di sini karena dia inversi yang bisa dibolak-balik kata kakak tadi ya, kemungkinan kerusakan sel berat turut dihitung. Nah, di situ ada repetisi pengulangan kata yang sama di C, kemungkinan kerusakan berat pada sel dihitung. Baik. Lanjut. Kalimat soal 22. Kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada. Nah, di sini salah kata yang ditulis salah itu yaitu kata berimbuhan. Jadi ada penggunaan kata imbuhan di kalimat 2, 5, 7, 8, atau 9 yang salah. Kira-kira kata apa? Baik, silakan tentukan jawabannya. Ini teksnya. Silakan dijeda video tersebut. Baik. Nah, kesalahan kata berimbuhan pada soal nomor 22 ada di kalimat 9. Nah, yuk silahkan teman-teman lihat kira-kira kata apa yang salah di kalimat 9 imbuhannya. Ya, itu kata dihindar. Nah, harusnya dihindari. Nah, kenapa? Karena ada penggunaan kata imbuhan me atau di yang berakhiran kan dan yang berakhiran di. Yang berakhiran i dan berakhiran kan gitu ya. Yang berakhiran i apabila diikuti benda hidup. Sedangkan berakhiran kan apabila diikuti oleh benda mati. Nah, di sini harusnya dihindari, bukan dihindar. Nomor 23, penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada. Nah, penggunaan kata sambung yang harus dilihat yang pertama adalah maknanya, yang kedua baku atau tidaknya kata sambung tersebut, yang ketiga letak atau posisi kata sambung tersebut. Terkadang ada seperti kata sambung dan yang letaknya di awal kalimat itu salah. Atau sehingga di awal kalimat juga salah. Berarti itu letak posisinya. Terus ada makna yang salah, yang mana harusnya kata sambung pertentangan diisi oleh kata sambung kronologis. Nah, itu berarti maknanya. Nah, sekarang kita lihat di kalimat 2, 5, 6, 7, dan 8. Yaitu kebetulan teksnya warna kuning ya, jadi kalian lihat saja yang warna kuning. Nah, di situ sudah kakak tandain ada konjungsi-konjungsi di sini yang berwarna kuning, bahwa, apalagi, bahwa, sementara, sementara itu. Nah, kira-kira konjungsi apa yang salah? Yuk, silakan dijeda video dan cari kuncinya. Baik. Nah, konjungsi yang salah pada kalimat ini ada pada kalimat 7, yaitu penggunaan bahwa. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa itu adalah konjungsi penerang yang mana konjungsi ini dipakai
dengan syarat ada semacam konsep atau teori dari seseorang. Nah, seperti kita lihat kalimat 2, peneliti tersebut menyebutkan bahwa. Nah, berarti ada konsep dari si peneliti itu. Nah, terus kita lihat kalimat 5, mereka menemukan bahwa, berarti ada konsep dari si mereka itu. Nah, tiba-tiba di kalimat 7, model lama menyatakan, nah tidak ada konsep dari kata model lama, karena ini model lama itu udah konsepnya. Sehingga kata bahwa itu tidak perlu dipakai. Nah, bagaimana dengan apalagi? Apalagi ini sama seperti konjungsi penambahan dan sudah benar karena nomor 6 itu penambahan dari kalimat 5. Sehingga kalimat 7 lah yang salah, yaitu kata bahwa pada model lama yang menyatakan titik-titik. Harusnya hilangkan saja. Oke, berarti nomor 7 ya di sini. Lanjut nomor 24. Jadi untuk simak ini kita buat dua part ya. Ini part 1 dulu, nanti kita part 2-nya menyusul. 24, manakah simpulan yang paling tepat? Nah, simpulan itu adalah kalimat baru yang mewakili keseluruhan isi bacaan. Ingat, dia mewakili keseluruhan isi bacaan. Nah, pedoman kita ialah kalimat utama, yaitu kalimat satu. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Nah, baik, silakan teman-teman tentukan kira-kira mana simpulan yang paling tepat untuk soal 24. Nah, baik, kita bahas. Jadi, simpulan untuk soal 24 ada pada opsi D. Kenapa? Nah, di sini dibahas setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Berarti kalimat penjelasnya harus menjelaskan tentang tradisi ini. Nah, itu dijelaskan oleh kalimat 4, mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang ada ratusan semut pelurunya. Terus kalimat 6, kedua tangannya akan dimasukkan ke dalam rajutan daun hingga sebatas siku dan didiamkan selama 10 menit. Terus kalimat 8, para ketua adat akan mulai berdoa. Berarti itu rangkaian-rangkaiannya. Sehingga opsi D lebih mewakili sebuah simpulan karena mewakili keseluruhan isi dari bacaan itu. Nah, 25, kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non-formal? Nah, non-formal di sini berarti menggunakan ditandai dengan penggunaan bahasa sehari-hari, kata-kata gaul, dan struktur kalimat yang lebih bebas. Ya, silakan. Kira-kira ini lumayan sulit ya untuk nomor 25 karena kita menentukan kalimat sehari-hari di situ. Oke, silakan tentukan jawabannya. Dan dijeda videonya terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 25, jawabannya ada di opsi E. Nah, menurut teman-teman, kenapa opsi E menjadi kuncinya? Apa yang membuat opsi E menjadi tidak formal? Nah, di sini ada kata sesudah itu. Nah, yang mana di situ kalimatnya lebih beragam non formal karena menggunakan eh, bahasa sehari-hari ya. Harusnya yang agak formal selanjutnya seperti itu. Selanjutnya, nah gitu karena kronologis ya begitu kira-kira. Nah, untuk soal terakhir karena batas 26 dulu ya, nanti sambungannya di part 2. Manakah hubungan logis yang paling tepat? Berarti di sini masuk ke dalam materi eh, hubungan makna ya, hubungan makna kata, hubungan makna antar kalimat atau koherensi namanya. Nah, di situ teman-teman lihat, silakan lihat kira-kira manakah hubungannya logis sesuai dengan opsi A sampai E. Baik, nah hubungan yang logis ada di opsi A. Kenapa? Kalimat 2 merupakan contoh dari kalimat 1. Nah, apakah benar? Nah, kita baca kalimat 1 ya. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria.
Salah satunya, ini kalimat 2 ya, salah satunya adalah suku Satere Mawe di hutan Amazon Brasil. Nah, di situ ada kata salah satunya, berarti itu contoh. Nah, itu contoh dari tradisi setiap suku untuk mengukur kedewasaan seorang pria. Nah, itu sehingga jawabannya ada di opsi A. Baik, teman-teman, terima kasih untuk untuk pembahasan kali ini. Nantikan part 2-nya.